Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Nur Hikmah. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih inti, saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di dalam buku ini. Yuk kita simak. Seperti yang kita ketahui, buku Homo Deus merupakan buku yang dibuat oleh Yuval Noah Harari. Buku ini memiliki 528 halaman dan terbit pada tahun 2017. Dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana bagian pertama, buku ini membahas hubungan antara sapiens dan hewan lain dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibandingkan spesies lainnya. Pada bab kedua, Homo Deus ini menelaah kembali dunia yang diciptakan oleh Homo sapiens di milenia terakhir dan apa saja yang membawa kita ke persimpangan jalan saat ini. Bagian ketiga buku ini menelaah kembali hal-hal yang akan terjadi di awal abad ke-21 berdasarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Dan buku ini termasuk karangan non-fiksi, karena semua sumber yang didapat berasal dari data yang valid. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi siapa sih Yuval Noah Harari itu. Yuk kita simak. Yuval Noah Harari merupakan sejarawan dan penulis asal Israel. Dia seorang profesor di Departemen Sejarah lulusan dari Oxford University yang sekarang mengajar di Universitas Ibrani Yerusalem sebagai dosen sejarah. Buku ini merupakan terbitan Harari yang terkenal kedua. Sebelumnya ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Sapiens pada tahun 2014. Buku yang ditulis Harari ini termasuk ke dalam buku yang bestseller. Dan jika kalian tahu, buku ini termasuk buku dengan rating jumlah terbanyak kedua dan terbaik kedua. Wow, keren. Karena itu banyak sekali dicari oleh para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana kehidupan manusia di masa yang akan datang. Itulah sekilas tentang review buku Homo Deus. Sekarang kita lanjut masuk ke topik pembahasan yang lebih mendalam. Yuk kita simak. Harari membuat suatu prediksi untuk para manusia di masa sekarang untuk melihat masalah apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang, mulai dari bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan. Pada buku Homo Sapiens, Harari bercerita dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Kalau buku pertama bercerita kehadiran kita adalah hasil dari evolusi dan seleksi alam, maka pada buku Homo Deus ini bercerita tentang teknologi baru setingkat dewa, yang dimana kecerdasan buatan dan rekayasa genetika yang akan hadir di tengah-tengah keberadaan sapiens atau manusia. Lalu, apakah kemunculan robot dan otomatisasi ini akan menggeser keberadaan manusia di planet bumi? Di sini Harari menjelaskan, apa sih perbedaan antara manusia masa sekarang
dengan manusia 70 tahun yang lalu. Pada masa dulu, manusia dihadapkan oleh beberapa masalah yang dihadapinya, mulai dari kelaparan, wabah penyakit, dan perang. Tapi, dapat kita lihat di masa sekarang ini, banyak manusia yang meninggal karena kekenyangan dibandingkan dengan kelaparan. Contohnya pada tahun 2010, banyaknya orang yang meninggal karena kelaparan mencapai 1 juta orang. Tetapi manusia yang meninggal karena obesitas lebih banyak, yaitu sebanyak 3 juta orang. Di sini Harari menjelaskan apa sih perbedaan antara manusia masa sekarang dengan manusia 70 tahun yang lalu. Pada masa lalu, manusia dihadapkan oleh 3 masalah utama, yaitu mulai dari kelaparan, wabah penyakit, dan perang. Tapi dapat kita lihat bahwa di masa sekarang lebih banyak manusia yang meninggal karena kekenyangan dibandingkan dengan kelaparan. Contohnya yaitu pada tahun 2010 yang lalu, orang yang meninggal karena kelaparan mencapai 1 juta orang. Tetapi manusia yang meninggal karena obesitas lebih banyak, yaitu hingga mencapai 3 juta manusia. Sekarang banyak manusia yang meninggal bukan karena wabah penyakit yang menular, melainkan karena mereka sudah tua. Hal ini dikarenakan teknologi kedokteran yang sudah semakin canggih seperti saat ini. Dan banyak sekarang manusia yang mati karena bunuh diri dibandingkan dibunuh oleh tentara perang, terorisme, dan juga kejahatan. Lalu, masalah apa yang akan menghadang kita di masa depan? Hal-hal apa yang dapat menuntut perhatian dan kemampuan kita? Sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan Harari, pembaca akan diajak melihat cerita-cerita masa lalu yang melatar belakangi persoalan besar manusia seperti kelaparan, wabah, dan juga perang. Harari mengumpulkan banyak temuan di berbagai bidang ilmu dan kemudian menyatukan semuanya dengan sudut pandang yang tak terduga. Dalam buku Homo Deus ini, Harari menggambarkan ramalan agenda baru manusia di masa depan dengan menjadi dewa buatan sendiri di bumi. Untuk mencapai tujuan itu, maka manusia memfokuskan dirinya pada ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, utamanya yaitu kecerdasan buatan. Harari mengungkapkan kemungkinan masa depan yang akan dialami oleh umat manusia terkesan kelam, namun ada pesan yang sangat tegas yang ingin disampaikan oleh Harari, yaitu langkah apa yang kita semua harus lakukan agar jangan sampai umat manusia di masa depan mengalami kehancuran. Selaras dengan 3 isu penting yang selalu disampaikan oleh Harari, yaitu teknologi nuklir, pemanasan global, dan kecerdasan buatan. Buku ini membahas lanjutan untuk ketiga isu penting tersebut dalam kerangka humanisme, kekuatan data, dan manusia super. Ada apa dengan humanisme? Rasa kemanusiaan itu sangat penting, dan rasa inilah yang mulai hilang di masyarakat. Di buku pertama, Harari mengungkapkan bahwa orang pintar yang tidak mengenal dirinya sendiri dapat membahayakan. Perkembangan bioteknologi memungkinkan kita mengalahkan bakteri dan virus, tetapi pada saat yang memungkinkan, para dokter dengan cepat mengidentifikasi dan mengobati penyakit-penyakit baru, juga memungkinkan militer dan teroris merekayasa penyakit yang lebih mengerikan. Karena itu, sangat mungkin epidemi besar akan terus membahayakan manusia pada masa depan, hanya jika umat manusia sendiri menciptakannya demi kepentingan ideologi yang kejam. Kekuatan data tidak bisa dinafikan di era digital seperti saat ini.
Kekuatan data ini memegang peran yang sangat besar. Semua orang ingin menjadi bagian dari aliran data. Walaupun untuk itu orang harus menyerahkan privasi, otonomi, dan individualitas mereka. Manusia super atau kecerdasan buatan Profesor Harari menunjukkan visi masa depan yang awalnya tak dapat dipahami tetapi kemudian tak terbantahkan. Manusia akan kehilangan tak cuma dominasinya atas dunia, tapi juga semuanya. Dalam buku ini terdapat quotes yang bagus, yaitu yang berbunyi, "People usually afraid of change because they fear the unknown. But the single greatest constant of history is the everything change." Yang artinya yaitu orang biasanya takut pada perubahan karena mereka takut pada ketidaktahuan. Tetapi satu-satunya konstanta terbesar dalam sejarah adalah bahwa segala sesuatunya akan berubah. Menurut saya, buku ini sangat direkomendasikan untuk para pembaca yang haus akan pengetahuan di masa mendatang. Karena buku ini benar-benar membuka wawasan para pembacanya. Selain itu, gaya menulis Harari yang cerdas, hidup, sederhana, humoris, dan mampu memprovokasi pembaca adalah modal utamanya dalam menarik begitu banyak pembaca hingga ide-ide inti yang ia sampaikan di Homo Deus bisa diterima oleh banyak orang. Banyak sekali pujian yang diberikan oleh para viewers, baik dari Amazon maupun Goodreads untuk buku ini. Meski hampir setengah lebih, bab buku ini sebenarnya semacam pengulangan buku Sapiens, tetapi Harari tidak kehilangan esensinya, karena fokus bahasanya yang berbeda dengan buku pertama. Sapiens membahas histori umat manusia, sedangkan Homo Deus membahas prediksi masa depan manusia. Soal benar tidaknya masa depan umat manusia akan seperti apa yang diprediksikan oleh Harari, itu tidak menjadi masalah, karena justru aksi inilah yang terpenting bagi kita semua, agar jangan sampai umat manusia di masa depan mengalami kehancuran. Mungkin sekian video hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan sampai jumpa.